Ya Allah, ini kasihan banget ya, tega banget sih ini anak-anaknya. Kenapa Mas Bedu? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Ini loh, ada anak yang menitipkan orang tuanya ke panti jompo. Astagfirullah. Alasannya anaknya tuh sibuk kerja, nggak ada waktu untuk lagi menjaga orang tua mereka. Ya ampun. Makanya orang tuanya dititipin ke panti jompo. Lah, kan padahal dari kecil, dari pas baru dilahirin, itu orang tuanya udah ngerawat sepenuh hati sampai segede gitu. Masa sekarang orang tuanya disia-siain? Astagfirullah. Itulah ya, ternyata kadang penting mendidik anak tuh bukan dengan harta aja, tapi juga dengan agama. Ya Ya ampun. udah gitu, udah padahal selama dia kecil kasih fasilitas apa aja dikasih Iya. sama orang tuanya. Udah gede orang tuanya dititipin panti jompo. Innalillahi. Disekolahin, dikasih makan enak, dimanjain, dikasih mainan. Sekarang orang tuanya disia-siain kayak gitu, ya Allah. Tapi Mas Bedu, jadi inget ya, di dalam Al-Quran juga Allah kan mengatakan bahwa terkadang anak itu bisa menjadi berkah, tapi bisa juga menjadi ujian bagi orang tuanya, Mas Bedu. Nah, nanti kita bahas sama mama aja ya. Sekarang kita buka dulu acara ini yuk. Ya, yuk silakan Cak Agus. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Itu orang tua yang kayak gitu kita harus tanya mama nih Mas Bedu. Iya, jadi inget nih kayak jamaah-jamaah gini nih, ampun. Iya, Bu, dari mana ini Bu? Talim Al-Hidayah Talaga Cikupa. Iya, dari Majelis Talim Al-Hidayah, Cikupa, Masya Allah, Tangerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, merah, kuning, hijau. Di langit yang biru. Lukis. Yang hijau. Iya mah. Ini Lagi ada ngobrol naon sih, Bro? ngobrol tentang ini, jadi ingat kayak wajah-wajah jamaah nih yang hadir nih, Mah. Bagaimana wajah tuh wajah ya? Nah, Wajah orang tua. wajah orang-orang tua, Mah. Wajah orang yang memiliki anak. Jangan bilang tua kencang-kencang. Wajah orang tua, Mah. Ya, nenek-nenek. Lebih spesifik mama ya. Anak sudah dewasa, sudah dibesarkan dari kecil dengan segala fasilitas yang memanjakan anak-anaknya. Begitu tumbuh dewasa, sibuk dengan kesibukannya, orang tuanya nggak dirawat, nggak dijaga, malah dititipin ke panti jompo. Ya Allah. Alasannya nggak ada waktu untuk merawat dan menjaganya. Iya mah. Orang tua, anak nih bisa menjadi ujian atau harta, menjadi berkah atau ujian. Anak dan harta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak, harta, ujian atau keberkahan buat kita sebagai orang tua. Betapa banyak di dalam Al-Qur'anul Karim
Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang yang namanya harta dengan anak. Manusia normal siapapun di alam dunia pasti menyukai harta. Menyukai anak-anak. Fitrah dasar manusia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda silahkan lihat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal hilmus sawamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan kecintaan pada manusia. Manusia normal siapapun di alam dunia kata Allah pasti menyukai 6. Laki-laki menyukai perempuan. Perempuan menyukai laki-laki. Menyukai anak-anak. Menyukai kekayaan emas dan perak. Menyukai kendaraan. Menyukai peternakan. Menyukai sawah ladang. Dzalika mataul hayatid dunya. Yang 6 ini hanya perhiasan hidup di alam dunia. Kepada Allah tempat kembali yang paling baik. Normal. Kalau kita manusia menyukai anak, menyukai harta kekayaan. Namun, apakah harta kekayaan, anak turunan kita merupakan ujian atau keberkahan buat kita? Anda silahkan lihat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kekayaan, anak turunan kalian ujian buat kita. Kata Allah dalam ayat ini harta ujian. Anak ujian. Ibu saya tanya. Yang namanya ujian gampang apa susah? Susah. Kalau lulus naik apa enggak? Naik. Diberikan ujian oleh Allah. Berupa harta kekayaan. Diberikan ujian oleh Allah berupa anak turunan. Orang yang gak punya harta diuji, sabar gak punya harta. Udah punya harta diuji pula oleh Allah. Bisa gak ngejalin harta ini? Mau gak keluar zakat? Mau gak bersedekah? Mau gak berbagi dengan orang lain? Pada hakikatnya harta kekayaan titipan dari Allah. Amanat dari Allah, bukan milik kita. Wong lahir gak bawa apa-apa. Sekarang segalanya punya. Mati dibawa enggak, Bu? Enggak. Mana yang kita bawa? Amalan yang kita kerjakan ketika kita mendapatkan harta. Kalau kita memiliki harta sampai 1 nisab, wajib zakat. Syarat zakat ada 5. Islam, merdeka, milik yang sempurna, haul nisab. Haul setahun. Nisab, ada ulama yang mengatakan 86 gram emas. Ada ulama yang mengatakan 93,6 gram emas. Kalau diambil di tengah, 90 gram emas. Kalau harga emas 1 juta saja, ada orang dalam setahun punya uang 90 juta, dia wajib zakat 2,5%. Mana dalilnya? Anda lihat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari orang kaya. Apa fungsi zakat? Kata Allah yang pertama membersihkan hati orang kaya biar gak sombong dengan kekayaannya. Yang kedua membersihkan harta mereka. Kenapa? Dalam harta yang dalam genggaman kita ada hak fakir miskin. Kalau seandainya orang tadi tidak sampai nisab cukup biasa saja. Bagaimana Allah perintahkan kepada kita? Anda lihat Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Tanda orang takwa kepada Allah yang pertama bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Duit banyak sumbang masjid 100 juta, 500 juta, 10 juta, 5 juta sesuai kemampuan. Tapi sayang 1000 sayang umat Islam banyak kemasukan setan PEPLIT Pelit. koret kedekut merege hese buntut kasiran pantatnya kuning. As-syaitanu yaidukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah 268. Setan selalu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Setan menyuruh manusia pelit, koret, kedekut. Padahal Allah
menjanjikan kepada kita keberkahan. Allah maha luas karunia-Nya. Nah, jadi kata Allah dalam ayat ini yang namanya harta kekayaan, keberkahan kalau kita dalam tanda kutip bisa memanfaatkannya. Baik, Mama, luar biasa. Terima kasih. Jadi harta akan menjadi keberkahan jika kita mampu memanfaatkannya. Betul. Di jalan Sesuai aturan Allah, agama. tentunya. Baik, jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi. Jadi tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah. Mama Dede. Baik, Ma. Tadi Mama baru menjelaskan harta itu berkah atau ujian. Nah, sekarang anaknya nih, Ma. Sekarang kita lihat dalam Al-Kahfi 46. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus sholihatun khairun inda rabbik sawaban wa khairun amala. Harta kekayaan, anak turunan, ada yang diperhiasan di alam dunia. Jadi harta kekayaan sama anaknya cuma dunia doang. Punya anak ibadah enggak. Perhiasan dunia aja. Perhiasan dunia aja. Kemudian amalan yang rutin itu yang terus menerus yang diharapkan di masa yang akan datang. Apa maksud ayat ini? Yang namanya harta kekayaan, anak turunan, hati-hati bukan hanya untuk di dunia saja. Ya. Selanjutnya Allah berfirman dalam ayat ini, amal ibadah yang terus menerus, yang istiqomah kita lakukan, itu harapan di masa yang akan datang. Makanya orang yang paling cerdas, kata Rasulullah, orang yang banyak mengingat kematian, berpikir apa yang akan mereka bawa ketika mati. Anda silahkan lihat Al-Hasr 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat ligaddin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Dan setiap individu, bukan kelompok. Iya. Setiap individu Asing, Mas. berpikir apa yang akan kalian bawa besok. Lana amaluna walakum amalukum. Amalan lo ya buat lo, amalan gua ya buat gua. Walaupun suami istri, pahala suami buat dia, pahala istri buat dia. Tidak asa. Bu, rajin tahajud. Saya mah suami saya rajin tahajud tiap malam. Nah kalau bininya molor mulu, gimana dapat pahala? Iya. Makanya Allah menyatakan tiap individu berpikir apa yang akan kalian bawa besok. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya laibun walahun wa zinatun wa tafahurun bainakum bil amwali wal aulad. Ketahui oleh kalian. Allah ngasih tahu kita manusia. Dunia itu hanya perhiasan, permainan yang membangga-banggakan, hanya angan-angan yang membanggakan di antara kalian, berbangga-bangga dengan harta kekayaan dan anak-anak kalian. Bukti, kalau ketemu teman lama, ditanya tentang ibadah nggak? Enggak. Tentang harta. Tinggal di mana sekarang? Tentang anak. Anaknya berapa? Berapa anaknya? Usaha di mana? Kerja di mana? Iya. Jadi apa pangkatnya? Dunia bukan? Dunia. Ini. Hanya permainan kata Allah. Senda gurau. Permainan senda gurau, hanya angan-angan, hanya perhiasan. Bu, yang namanya bermain lama apa enggak? Bentar. Yang namanya perhiasan ada orang pantas memakai perhiasan ini, ada yang enggak? Iya. Yang namanya kita. Kemudian permainan, perhiasan, angan-angan. Angan-angan kenyataan enggak? Enggak. Enggak, mah anak-anak. Enggak. Hanya halu. Halusinasi. Apa yang mereka banggakan kata Allah. Harta kekayaan. Ini rumah saya loh. Ini kebun saya. Ini PT saya. Ini pabrik saya. Hanya permainan. Permainan. Justru seperti orang punya tanaman yang subur makmur loh jinawi. Ketimpa musibah kena wereng. Ya Allah. Kebakaran. Aduh. Habis tinggal panen doang. Itulah orang yang hanya mikirin harta, mikirin anak, tidak mikirin akhirat. Nauzubillah min zalim. Makanya bagaimana Allah mengajarkan kepada kita. Ketika kita punya harta,
kekayaan, pangkat, jabatan, kekuasaan, ketenaran, semuanya anak dalam genggaman kita. Bagaimana kata Allah? Jawabannya Allah bilang di dalam Al-Munafikun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may ya'mal dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang yang beriman, jangan kalian tukarkan kecintaan kalian kepada harta yang kalian miliki. Jangan kalian tukarkan kecintaan kalian kepada anak turunan kalian dengan zikir kepada Allah. Siapa yang melakukannya, dia orang rugi. Gara-gara harta kekayaan, lupa ibadah. Lupa ya Allah. Gara-gara bekerja, nyari duit buat dunia, lupa dengan ibadah. Astagfirullah. Rapat, sholat ntar, rapat sampai kelar. Meeting dulu sampai kelar, sholat mah gampang, tadi jama. Ya Allah. Ini yang diancam oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Demi anak, demi istri, rela korupsi. Korupsi. Ya Allah. Rela ngambil duit orang. Ya ayyuhalladzina amanu inna min ajwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. At-Taghabun ayat 14. Hai orang yang beriman, sesungguhnya istri kalian, anak-anak turunan kalian, Ya. ada yang menjadi musuh buat kalian. Aduh. Mana yang dimaksud musuh? Harusnya keluarga punya satu visi, satu misi. Mengharapkan ridhonya Allah, insya Allah semua keluarga masuk dalam surganya Allah. Mau apa mau? Mau banget, Mah. Kalau kita pengen satu keluarga masuk surganya Allah, satukan visi misi kita. Suami, istri, anak-anak. Kita ini diciptakan oleh Allah. Hidup di buminya Allah. Semua dalam genggaman kita milik Allah. Kembali kepada Allah. Kita mempertanggungjawabkannya semua yang dititipkan kepada kita. Sepakat suami, istri, anak-anak. Insya Allah selamat dunia akhirat. Insya Allah masuk ke dalam surganya Allah sekeluarga. Tapi maaf, survei membuktikan. Kenyataan jangankan keluarga orang. Keluarga kita aja, suami, istri, anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Visi misi yang berbeda. Beda semua, Mah. Bapaknya pengen ini, ibunya pengen ini. Anak pertama sukanya ini, anak kedua beda. Beda. Beda selera. Sulit memang. Walaupun dia anak turunan kita, darah daging kita, tapi menyatukannya sulit. Oleh karena itu hanya Allah yang mukallibal qulub, yang bisa membolak-balikan hati manusia. Makanya jangan sampai kita mencintai harta benda. Anak turunan kita, saudara kita, ayah-ayah kita, istri kita, kekayaan yang kita miliki, harta benda yang kita miliki lebih dicintai daripada Allah Subhanahu wa taala. Tunggu ketentuan dari Allah, itu ancaman Allah. Ya Allah. Salasun man kunna fihi wajada halawata minal iman. Ayyakuna Allah wa rasuluhu habda ilahi bima simahuma wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa yakrahu ayyuda fil kufri kama yakrahu ayyukdapa pinar. 3 perkara yang kalau terdapat dalam diri seorang akan terasa lezat dan manisnya iman. 1. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta yang lain. 2. Cinta kepada orang lain dasarnya karena cinta kepada Allah. Yang ketiga, tidak mau kembali kepada kekufuran. Sebagaimana kita tidak mau dilemparkan ke api neraka yang meluap-luap. Yuk, cintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Kita wajib sadar harta kekayaan, anak cucu dan turunan adalah ujian dari Allah. Kita wajib menghadapi ujian, harus lulus. Insya Allah harkat derajat kita di hadapan Allah pasti naik. Itu janji Allah. Amin. Amin, ya Allah. Mama, nanti kita lanjutkan kembali ya, Ma, ya. Mangga. Ibu-ibu yang ada di studio, jamaah boleh nanya sama Mama setelah ini ya. Dan jamaah yang ada di rumah, pertanyaan Anda yang sudah dikirimkan ke Instagram @rumahmamadede_tv1 akan dijawab Mama juga. Masih di tema anak, harta, ujian, atau keberkahan. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Terima kasih pemirsa TV One, Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik, silakan yang mau bertanya ke Mama Dede. Nah, Berdiri. berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Enti dari Majelis Taklim Al-Hidayah Desa Talaga Kecamatan Cikupa. Cantik. Ma, Galau mah. ada apa Cik Enti? Mama saya mau bertanya. Ada misalkan ada orang atau anak yang udah disekolahin, udah dipesantrenin, tapi masih melawan ke orang tua. Gimana tuh mas caranya? Bu, Enti dan teman-teman yang lain, kewajiban kita mengandung, melahirkan, menyusui, mendidik, mengarahkan, membiayai kehidupan mereka sesuai kemampuan yang ada, maksimal tentu saja. Kemudian kita mendoakan, maaf, hasilnya hak prerogatif Allah. Makanya yang dinilai oleh Allah usaha kita yang maksimal, bukan hasil usaha. Ya. Hasil usaha itu pemberian daripada Allah. Kewajiban kita bekerja dan berusaha, jangan jauh-jauh Centi. Inna sofa wal marwata min sa'irillah. Siti Hajar 3.600 tahun yang lampau susunya kering. Anaknya haus, dirinya haus. Perbekalan minum sudah habis, dia nggak tinggal diam. Lari ke sofa nyari air gagal, bangkit. Lari ke marwa nyari air gagal, 7 kali bangkit, 7 kali gagal, 7 kali bangkit, gagal, bangkit, gagal, bangkit terus. Dapat air nggak Centi? Enggak. Enggak. Anaknya nangis. Dilihat anaknya. Kalau anak nangis kan begini kakinya. Di bawah kaki anaknya ada air ngerembes. Zumi, zumi, zumi ngumpul air. Jadi langsung berjam-jam. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, tekan tumitmu di bawah kaki Ismail. Merembes air. Artinya apa? Kewajiban kita mengajarkan anak, mendidik anak, mendoakan sesuai dengan kemampuan yang ada. Hasilnya belum tentu dari kita, tapi dari kaki anak kita dapat rezekinya. Iya, betul. Kewajiban kita mendidik, mengarahkan seterusnya. Tapi yang bisa membalikan hati manusia hanya Allah. Seandainya apa yang Seinti katakan dan banyak terjadi. Udah kita sekolahin di madrasah, di pesantrenin 6 tahun SMP, SMA. Masya Allah. Tapi hasilnya anak membangkang dan melawan, jangan langsung menyalahkan diri kita. Mungkin gurunya salah mendidik, mungkin lingkungannya salah, mungkin pergaulannya salah, mungkin salah doa dari kita. Kadang-kadang kita kalau anak bandel bener. Astagfirullah. Ngelawan mulu nih jadi anak. Ya Bengal Allah. bener. Doa dari mulut kita. Hati-hati kita sebagai orang tua. Sebengal bagaimanapun anak. Sebel bagaimanapun anak. Anak mamah yang cantik. Yang soleh. Yang soleha. Itu yang kita lakukan. Saya banyak mendengar langsung orang tua kalau marah sama anak. Memaki-maki anaknya. Keluar kalimat-kalimat yang jelek. Yang namanya mulut orang tua. Keluar kalimat jelek. Kalimat baik itu doa buat anak-anak kita. Makanya jadi orang tua koreksi diri. Jangan nyalahin anak. Kenapa ngelawan? Mungkin ngelawan mulu sih. Ngelawan mulu berkali-kali. Benar-benar ditakdirkan oleh Allah anak melawan. Bukan salah anak. Mulut kita yang salah. Minta ampun sama Allah. Ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Musibah yang menimpa kalian karena kesalahan kalian sendiri. Mohon ampun kepada dengan ampunan yang banyak. Banyak istighfar. Banyak bertaubat. Semoga dengan kudrat idolat Allah berubah hati anak kita. Boleh jadi kesalahan mulut kita. Begitu Ya, Masya Allah. Terima kasih mas. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang memang orang tua sering seremin kata-katanya ya Maya. Udah pasti kamu nih masuk neraka nih kamu kayak gini nih. Anaknya jadi dikatain. Itu yang salah. Aduh dasar. Makanya jadi orang tua sekali lagi mawas diri. Ya Allah. Koreksi diri. Jangan-jangan yang namanya anak begitu gara-gara omongan emak. Astagfirullahaladzim. Itu hati-hati. Berarti dua-duanya harus saling menjaga lisan ya Ma? Betul. Makanya ngaji, kayak Quran dan Sunnah Rasul. Itu Baik. yang diajarkan oleh Rasul buat kita. Selanjutnya ada dari Instagram. Silakan, Zara. Bedu, Zara bacain ya. Sok. Ini dari hamba Allah. Assalamualaikum. Salam. Galau nih mah. Ayah naon. Ada orang tua yang lalai dan lupa tidak pernah mendidik anaknya dengan agama waktu kecil. Sekarang anaknya udah besar dan berkeluarga, jadinya jauh dari agama. Apakah terlambat orang tua jika baru nasehatin anaknya sekarang? Apakah orang tua yang nanggung nih dosa anaknya yang jauh dari agama ini mah?
Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Sampai kiamat bekasnya ada, nggak bakal rusak. Nah, Belajar setelah dewasa bagai ngukir di atas red, hilang. hilang. Red, hilang. Beda. Kalau kita ngajarkan anak semenjak kecil, anak sudah terbiasa. Walaupun masih anak-anak balita diajarkan etika, sopan santun, sholat, puasa, sedekah. Itu akan melekat sampai datang kematian. Kenapa? Otak anak-anak dari usia 1 tahun sampai 10 tahun, fotokopi yang paling hebat. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia saksikan, tidak akan hilang dari benak mereka. Maka mereka mengikutinya. Makanya jangan menyalahkan anak-anak. Kalau misalnya orang tuanya tidak mendidiknya. Tapi tidak sedikit dalam tanda kutip. Saya banyak menyaksikan jamaah-jamaah saya. Dari kecil orangnya tidak mendidik agama. Ya. Tapi dia sadar. Nggak usah jauh deh. Para sahabat jemaah Rasulullah dulu kan zaman jahiliyah. Jahiliyah. Musyrikin Quraisy. Bagaimana mereka jahatnya zaman jahiliyah. Para Rasulullah. Masuklah Rasulullah jadi diangkat oleh Allah jadi seorang Rasul. Mengajak beliau berdakwah. Buktinya mereka mau berubah. Ya kan? Iya, Berubah. ada perubahan. Yang tadinya jahiliyah, nggak usah jauh, Umar bin Khattab akan membunuh Rasul. Orang bilang ngapain Rasul yang dibunuh? Adekmu tuh masuk Islam. Begitu Umar akan masuk ke rumah adeknya, kedengaran lantunan Al-Quran yang adeknya baca. Masya Allah. Dia tertegun, terpesona, dia masuk, dia nanya. Tadi apa yang kau baca wahai adikku? Dibaca ulang. Mana kitabnya? Dikasih sama adeknya. Tergetar hati dia. Makanya tidak mustahil, kalaupun dulunya jelek, tidak tahu agama, dia dapat hidayah dari Allah. Dan hidayah wajib dicari. Jangan dosa orang tua, biarin emak gue, bapak gue dosa. Nah lu udah dewasa, mikir dong. Itu maksudnya. Semenjak balik udah punya kewajiban sendiri. Betul, Untuk karena hukum mencari. taklifi berlaku dengan dia. Baik. Kan lingkungan berpengaruh. Iya, nanti kita lanjutkan lagi ya, Mak. Mangga. Ya. Jamaah, silakan. Yang ada di studio mau nanya lagi sama Mama dan juga pertanyaan-pertanyaan di Instagram akan kembali dijawab oleh Mama Dede. Tapi sesaat lagi, setelah jeda berikut ini, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Bapak Ibu jamaah TV One yang diberkahi Allah, kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Iya, siapa lagi yang mau bertanya ke Mama? Silakan. Berdiri. Silakan Ibu, Mangga. di dagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Titin dari Majelis Taklim Al-Hidayah Talaga Kecamatan Cikupa. Oke Cetitin. Kalau nih, Mas. Galau mah, Ada apa Cetitin? gini mah, anak kadang-kadang kan sekarang kan suka main HP ya. Terus kan kadang-kadang suka suruh sholat susah banget. Lama banget kalau mau sholat tuh. Saya nggak ini cuman minta doanya apa supaya anak itu nurut untuk sholat gitu. Oke Cetitin. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam surat Toha 132 Allah berfirman. Wa'mur ahlaka bisolati wastobir alaiha. Perintahkanlah semua keluarga kalian untuk sholat. Bersabar dalam mengajak sholat. Ajakin, kasih contoh, doakan. Terus menerus seperti itu. Kata Cetitin doakan. Nggak cukup didoain. Kasih contoh. Ngapain didoain doang mah. Nggak bakal benar. Ajakin. Rasul mengatakan semenjak 7 tahun ajarkan sholat. 10 tahun sholat. Boleh dipukul kok. Ngapain didoain. Nggak bakal berubah. Salah kalau Anda bilang doain. Nggak bisa. Kasih contoh. Ajakin. Baru doakan. Harus ada. Diajakin, dipaksa, dipukul. Doain doang. Nggak bisa. Kita tanggung jawab di hadapan Allah. Semenjak kecil. Kalau anak dari kecil dididik untuk sholat. Laki-laki beliin peci, baju koko, sarung. Mama sholat, ikut sholat. Bapaknya ke masjid, bawa ke masjid. Pakaian mau kena, lusuh-lusuh kalau anak kecil. Mama sholat, ikut sholat. Gitu. Ntar juga udah gede ngerti sendiri. Ngerti dari mana kalau nggak dididik. Pemain bola juga latihan. Apa? Penyanyi latihan. Penyanyi latihan. Salawat juga latihan. Salah kalau Anda katakan cukup didoakan. Tapi ajakin, kasih contoh, baru doakan. Oke Citi? Oke. Termasuk makanan. Suatu ketika Rasulullah jalan ke sebuah padang pasir.
Ada orang berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Kata Rasul, bagaimana dikabul? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Menentukan halal haramnya yang dimakan, yang diminum, yang dipakai oleh kita dengan ibadah mereka. Oke, Cetitin? Oke, Cetitin. Anaknya kalau boleh tahu umur berapa, Cetitin? Umur berapa? Usia berapa anaknya? Pakai mic, Cetitin. Anaknya usia berapa? Kalau anak saya sih udah besar-besar. Besar mah? Cuma ini mah cucu gitu, ponakan gitu. Urusin kewajiban kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijrah. Jadi kita, keluarga kalian, anak mantu, cucu, turunan, ponakan, itu dah keluarga kita, Cetitin. Iya. Jaga dari panasnya api neraka. Sekali lagi kewajiban kita. Tidak cukup hanya didoakan, kasih contoh, ajakin oleh kita. Iya. Masya Allah. Jadi Cetitin ternyata udah nenek-nenek ya. Gak kelihatan loh kayak baru punya cucu. Sama ya? Iya. Oh, sama. Ya, bercanda, garing. Biar Cetitin yang nyengir, mukanya tegang banget. Mama mau nanyain ponakan kayak takut pulang-pulang takut diomelin sama ponakan. Tenang, Cetitin. Nenek-nenek, hampir 72 tahun. Cucu saya udah 13. Masya Allah. Kalau Cetitin berapa cucunya? 2. Tuh baru dua. Nenek-nenek, bener kata Zahra. Bener, Nenek-nenek. nenek. Kalau ini nenek-nenek, 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 nenek. Jadi kalau mamah Lebih nyenye. kayak adik saya, nyanyi. Mah, ini ada pertanyaan titipan nih Mah dari hamba Allah nih Mas Dudu. Jadi suami istri ini menikah, tapi mohon maaf nih Mah, istrinya nggak cocok sama mertuanya gitu, nggak akur. Sampai-sampai anaknya dari mereka dilarang Mah untuk dipegang Sama siapa? mertuanya, istrinya yang larang. Tapi suaminya diem aja. Bagaimana tuh Mah? Yang salah suaminya. Ya Allah. Suami di tengah-tengah, anak, ibu, kamu, laki dari bini lu. Mikir jadi laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bilang sama bini lu, nih emak gue. Iya kan? Iya, Mah. Salah jadi laki. Mana kepemimpinan kalian? Mana tanggung jawab di hadapan Allah? Itu laki letoy namanya. Salah dalam Islam. Munculkan kepemimpinan Anda. Lu berani nikah sama gue gara-gara gue kayak begini dari emak. Hormati dia. Didik bini lu. Kurang ajar tuh bini. Suaminya bukan laki-laki yang jantan, yang bijaksana. Masa takut sama bini? Salah dosa tuh laki. Salah, laki-laki takut sama bini. Dia sombong banget. Mau Lu hidup dari siapa? Dari orang tua. Iya. Doa siapa? Doa orang tua. Mikir jadi lelaki. Salah Anda berdosa di hadapan orang tua. Sampai kiamat Allah tidak akan mengampuni Anda. Artinya Anda lupa kacang dengan kulitnya. Mikir jadi lelaki. Iya. Ya Ampun punya anak lelaki kayak begitu. Masa? Bukan belain emak lo. Bini lu dibedain. Makanya harusnya tuh ya, yang istri yang baik adalah membiarkan anak laki-lakinya berbakti kepada ibunya. Itu yang bener. Hebat anak gue. Bukan kayak dia. Ih, Masya Allah. saya mah kalau punya istri kayak gitu langsung saya cari lagi Mah. Langsung. Udah ada poinnya. Tukar guling apa tukar tambah? Tukar pintu saya mah. Siapapun yang bertanya itu jawaban yang tegas dari saya sebagai orang tua. Mikir jadi anak laki. Iya. Iya, seperti itu ya Mah. Jadi kan memang suami yang dinikahin bukan keluar dari batu. Lah Kan ibaratnya gitu ya Mah. Dari mana keluarnya? Ya, dari rumah rahim sakit. ibunya. Jadi harus akur sama ibunya. Hebat Zahra bikin pinter. Alhamdulillah nggak sia-sia gue ngomong tiap hari. Masya Allah. Iya Mah, pelajaran IPA ya Mah. Mana orangnya? Nggak tahu Mah, dibisikin doang. Nggak tahu orangnya yang mana. Ijul kali itu. Salah. Baiklah kalau begitu Mama, Masya Allah. Ini terima kasih banyak ya Mah tausiahnya hari ini ya Mah. Nah jamaah, hari ini kita tentunya dapat ilmu baru lagi dari Mama. Bahwa anak, harta itu bisa jadi keberkahan tapi bisa juga jadi ujian untuk kita. Tergantung bagaimana kita menyadari bahwa semua yang ada di dunia ini, baik anak maupun harta itu hanyalah titipan. Dan hanya sementara, tidak sesuatu yang kekal dan tidak akan kita bawa ke akhirat. Untuk itu kita harus mengelola sebaik-baiknya, mendidik anak sebaik-baiknya agar menjadi bekal kita di akhirat nanti. Yuk berdoa yuk agar semua yang kita miliki di dunia ini, baik harta maupun anak-anak kita dapat bermanfaat untuk dunia maupun akhirat. Silahkan Mama. Yuk. Pemirsa angkat tangan yuk. Ibu-ibu yang kerudungan hijau, angkat tangan. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin.
hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kami menghitung nikmat-Mu, nggak akan terhitung ya Allah. Nikmat diberikannya harta kekayaan. Nikmat diberikan anak turunan. Tidak semua oleh-Mu diberikan kekayaan. Tidak semua oleh-Mu diberikan anak turunan ya Allah. Oleh karena itu jadikan hati kami hati yang bersyukur. Bersyukur dengan hati kami. Bersyukur dengan lidah kami. Bersyukur dengan amal perbuatan kami. Ya Allah, seandainya selama ini kami menghadapi semuanya dengan kufur nikmat kepadamu, tegur kami ya Allah. Karena kami sadar harta titipan darimu. Anak turunan titipan darimu. Kami sadar milik kami yang sebetulnya adalah amalan. Ketika kami diberikan titipan oleh-Mu berupa harta. Amalan. Ketika kami diberikan oleh-Mu titipan anak turunan. Apakah kami mendidiknya dengan baik ke arah agama yang Kau ridhoi? Atau kami tidak mendidik mereka ke arah agama. Sehingga mereka hanya mengikuti hawa nafsu. Di mana hawa nafsu adalah hanya didorong oleh setan. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Terimalah iman Islam kami. Ampuni dosa kami. Dosa orang tua kami. Dosa anak turunan kami ya Allah. Tunjukin kami di dalam yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dedeh terima kasih mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama Mas Bawi Budi. terima kasih. Sama-sama. Dan jamaah dari Majelis Taklim Al Hidayah Talaga Cikupa Tangerang terima kasih sudah hadir ke studio. Dan bagi jamaah yang ada di rumah, apabila Anda Majelis Taklimnya ingin hadir langsung ke studio Mama Dedeh, kami persilakan Anda menghubungi akun Instagram yang ada di bawah ini di @rumahmamadedeh_tv1. Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan Rumah Mama Dedeh. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dedeh setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dedeh. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.